pemirsa, kembali lagi di Lipas, Liputan Panas. Bersama saya Alia Rahma, presenter kali ini yang akan memandu acara kita kali ini. Saya akan membawakan berita mengenai pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area merupakan perlawanan rakyat terhadap Sekutu dan Nica yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada 1945. Tentara Inggris yang merupakan bagian dari Sekutu mulai datang di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 pada 13 Oktober 1945. Salah seorang tentara Nica penghuni hotel di Jalan Bali merampas dan menginjak lencana merah yang dipakai pemuda Indonesia. Dari sanalah peristiwa pertempuran ini dimulai. Para pemuda menyerang gedung pemerintah yang dikuasai Sekutu pada April 1946. Sekutu berhasil menguasai kota Medan, kemudian pada tanggal 10 Agustus di Tebing Tinggi diadakan pertemuan para komando pasukan yang berjuang di Medan Area pertempuran. Medan Area berakhir tepat pada 15 Februari 1947 pada 24.00 pada pukul 12 malam. Mau makan, banyak korban jiwa terdapat, orang pemuda gugur, 7 orang Nika tewas dan 96 orang Nika lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, beberapa daerah kota Medan juga hancur karena menjadi area pertempuran antara pihak Indonesia, Sekutu, dan Nica. Baiklah pemirsa, sekianlah sejarah terkait peristiwa Medan Area. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya di setempat. Baik, terima kasih kepada rekan saya Alia Rahma di Studio 1 yang telah memberitakan pertempuran Medan Area. Bersama saya Mika Ginting di tempat akan membawakan berita Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api bermula pada kedatangan Sekutu di Indonesia yang terjadi setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara Sekutu mulai datang ke Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945 dan menuntut agar rakyat Indonesia menyerahkan senjatanya. Selain itu, mereka juga membebaskan orang Belanda yang sebelumnya ditawan oleh Jepang. Tetapi para mantan tawanan dan Nica bertindak arogan karena merasa mereka mendapat dukungan dari Sekutu. Akibatnya markas Sekutu di Hotel Savoy Homan diserang oleh orang Indonesia pada tanggal 21 November 1945. Pihak Sekutu kemudian melayangkan serangan balik. Setelahnya, McDonald menyampaikan ultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan oleh pejuang Indonesia pada tanggal 23 Maret 1946. Melihat kekuatan senjata para pejuang terbatas jika dibandingkan dengan Sekutu, Perdana Menteri Syahrir menginstruksikan agar Tentara Republik Indonesia atau TRI mengosongkan Bandung agar tidak terjadi pertumpahan darah lebih lanjut. Sementara itu, Kolonel Nasution dan beberapa TRI lainnya enggan untuk menyerahkan Bandung sebagai jalan tengah. Mereka memutuskan untuk melakukan taktik bumi hangus dan meninggalkan Bandung bersama para penduduk sipil. Perintah Syahrir tetap ditaati, tetapi Bandung Selatan dibakar agar berbagai fasilitas yang ada di sana tidak dimanfaatkan oleh Sekutu. Baiklah pemirsa, sekian siaran saya terkait peristiwa Bandung Lautan Api. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya di Studio 3. Baik, terima kasih kepada Mike Ginting. Selanjutnya kita serahkan kepada Bintang di Studio 3. Bersama saya Bintang Krisanta Lumban Raja di Studio 3 akan menyiarkan terkait peristiwa peperangan Ambarawa. Permisa, telah terjadi peristiwa perang yang memakan banyak korban di 2 titik, di Magelang dan yang kedua di Ambarawa. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Palanggan Ambarawa. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November hingga 15 Desember pada tahun 1945. Peristiwa tersebut dipicu oleh Sekutu yang mengingkar janji dengan akan kesepakatan yang mereka buat, yang berisikan untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Sekutu akan menutupi senjata Jepang dan Sekutu akan membebaskan para tawanan perang.
Kesepakatan tersebut diingkari dengan cara mereka secara diam-diam mempersenjatai para tawanan perang hingga terjadi pertempuran antara tentara keamanan rakyat beserta dengan sekutu hingga akhirnya pertempuran terjadi sangat sengit dan kemudian Soekarno beserta dengan Brigadir Beckham selaku pemimpin sekutu yang tiba di Magelang melakukan perundingan. Perundingan tersebut bertujuan untuk menenangkan situasi perang. Perundingan tersebut menciptakan kesepakatan baru, namun tidak sampai di situ saja. Kesepakatan tersebut dimanfaatkan kembali oleh sekutu dengan cara menambah pasukan serta persenjataan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pertempuran yang sangat sulit hingga menggugurkan Letkol Itsima. Pertempuran tersebut berlanjut hingga di Ambarawa. Di Ambarawa, pertempuran terkukus dipimpin oleh seorang Paul yang seniman yaitu Kolonel Sudirman menerapkan prinsip strategi gelar sumpit. Urung gelar sumpit urang merupakan strategi yang dilakukan dengan cara mengepung musuh. Akhirnya musuh benar-benar menyerah sehingga pada tanggal 15 Desember pada tahun 1945 sekutu menyerah dan hari tersebut diperingati sebagai Hari Juang Kartika. Selanjutnya, di daerah lain juga terjadi pertempuran Surabaya atau terjadi pertempuran hebat tepat pada tanggal 10 November 1945 di Hotel Yamato Surabaya. Kejadian ini bermula dari kedatangan sekutu nikah di Indonesia dan mereka menggunakan Hotel Yamato sebagai markas mereka tinggal. Hal tersebut terjadi tanpa sepengetahuan warga Surabaya. Amarah warga Surabaya hal ini diperkeruh lagi dengan adanya pengibaran bendera Belanda tepat di atas Hotel Yamato. Setempat diberi peringatan oleh Jenderal Sudirman, namun tak kunjung juga dihindarkan. Area Surabaya berkumpul di tempat Hotel Yamato dan kedua orang pemuda menyelidik masuk ke dalam dan naik ke atas ke Hotel Yamato dan menurunkan bendera Belanda dan serta merobek bagian bawah warna biru ke daerah Belanda dan tersisalah bendera warna merah putih yaitu bendera Indonesia yang masih berani selama 3 hari berturut-turut mulai dari 27 sampai 30 Oktober di area Surabaya melawan pasukan Inggris. Insiden tersebut menewaskan Jenderal Malibi yang membangkitkan inisiatif Inggris untuk mengirimkan 1.500 tentara disusul 2.400 pasukan lagi serta alat-alat perang, alat-alat tank dan alat pesawat tempur. Kemudian pada tanggal 9 November 1945 Inggris menyebarkan ultimatum kepada Indonesia untuk menyerahkan senjata tanpa syarat dan menggempur Surabaya apabila tak dilaksanakan. Ternyata ultimatum tersebut menyingkirkan kemerdekaan atau mati. Pada tanggal 10 November 1945 ditembakkanlah seluruh peluru Inggris ke Surabaya dan dalam waktu 2 jam mereka berhasil mengambil alih kota Surabaya. Pada tanggal 2 November dan 2 Desember 1945 sekianlah berita mengenai pertempuran Surabaya. Baik, terima kasih kepada Bintang Kristanta. Selanjutnya kita alihkan ke Studio 4, Aulia Salsabila. Silahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Bintang Krisanta Lumaraja di Studio 3. Bersama saya Aulia Salsabila Nasution akan menyiarkan berita terkait peristiwa pertempuran Palembang. Pertempuran Palembang terjadi saat Perang Dunia Kedua masih berlangsung, tepatnya pada tanggal 13 sampai 15 Februari tahun 1942. Pertempuran ini terjadi lantaran Jepang berusaha untuk menguasai kilang minyak Royal Dutch Shell dan Pelaju Palembang setelah sekutu menerapkan embargo minyak terhadap negaranya. Pertempuran Palembang berakhir dengan kemenangan Jepang atas sekutu. Pertempuran Palembang dimulai pada 13 Februari tahun 1942 ketika pesawat sekutu melayangkan serangan ke kapal Jepang. Di saat yang sama, Jepang juga menurunkan terjun payung dengan perlindungan penuh dari pesawat pengebom. Dalam waktu singkat, Jepang telah menerjunkan hampir 300 pasukan terjun payung di sekitar lapangan udara Palembang dan kilang minyak yang diduduki oleh sekutu. Kilang minyak Pelaju pun dapat direbut Jepang tanpa ada kerusakan. Namun, serangan dari sekutu yang berusaha mendapatkan kembali kilang minyak tersebut menimbulkan kebakaran serius. Pada hari berikutnya, Jepang semakin perkasa setelah pasukannya dari Vietnam dikerahkan ke Palembang. Pada 15 Februari tahun 1942, Angkatan Laut Sekutu yang terdiri dari 5 kapal penjajah dan 10 kapal perusak di bawah Laksamana Karl Dorman berusaha menghadang Jepang, tetapi gagal. Jepang justru dapat menyerang kapal milik sekutu hingga memaksa mundur ke wilayah selatan Sumatera.
akhir pertempuran Palembang pada 15 Februari tahun 1942 sore hari. Semua pesawat sekutu diperintahkan ke Jawa, di mana serangan besar Jepang dapat dinantikan. Sementara anggota lainnya dievakuasi lewat Bandar Lampung menggunakan kapal ke Jawa atau India. Dengan begitu, Jepang berhasil memenangkan pertempuran Palembang atau Sekutu. Baik para pemirsa, kembali lagi dengan saya Aulia Salsabila Nasution. Di sini saya akan memberitakan tentang pertempuran Margarana atau Puputan Margarana. Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946. Pertempuran Margarana di Bali dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sebagai kepala divisi Sunda Kecil. I Gusti Ngurah Rai bersama dengan pasukannya bertempur secara masif untuk menendang Belanda dari Bali. Pada 18 November tahun 1946, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya menyerang markas Belanda di Tabanan, Bali. Serangan ini lantas membuat Belanda marah besar dan mengarahkan kekuatan terbesar mereka untuk mengepung Bali, khususnya daerah Tabanan. Belanda mengirim 5 pasukan yang bernama Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, Polisi Negara, dan Polisi Perintis. Pasukan yang dikirim Belanda memulai serangan mereka pada tanggal 20 November tahun 1946 di pukul 05.30 dengan menembaki pasukan warga Bali. Pasukan warga Bali yang kala itu masih minim persenjataan pun tidak bisa menyerang balik pasukan Belanda. Sekitar pukul 09.00, pasukan Belanda yang berjumlah sekitar 20 orang mulai mendekat. Tidak lama kemudian, suara tembakan mulai terdengar. Rupanya, sebanyak 17 orang pasukan Belanda yang berhasil ditembak oleh pasukan Ciyung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Setelah kehilangan beberapa pasukannya, Belanda memulai aksi serangan dari berbagai arah terhadap pihak Bali. Akan tetapi serangan ini berhasil ditangkis oleh pasukan Ciyung Wanara. Belanda mulai kewalahan memilih mundur jauh selama 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk melarikan diri dari kepungan musuh. Ketika sedang melarikan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama dengan pasukannya. Dengan penuh semangat, I Gusti Ngurah Rai pun berteriak, "Puputan!" yang artinya habis-habisan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya maju melawan Belanda sampai titik darah penghabisan mereka. Namun karena kekuatan senjata yang dimiliki I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya kurang seimbang, mereka pun harus kalah dalam pertempuran. I Gusti Ngurah Rai bersama 1372 pejuang Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil gugur dalam pertempuran yang dikenal sebagai Puputan Margarana atau pertempuran Puputan Margarana. Sekian, terima kasih dari saya Aulia Salsabila, sampai jumpa kembali. Baik, terima kasih Aulia Salsabila. Kita lanjutkan ke Nikita Perbina Bangun yang sudah berada di tempat. Baik, terima kasih kepada rekan saya Aulia Salsabila Nasution di Studio 6 yang telah memberitakan pertempuran Puputan Margarana. Bersama saya Nikita Perbina Bangun di studio akan membawakan berita pertempuran Makassar. Pemirsa, ternyata setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah belum berhenti di tempat. Berbagai pertempuran masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya ialah pertempuran Makassar. Pasukan sekutu mulai mendarat di Makassar sejak pada akhir September 1945, yang pada awalnya mereka menjalankan tugas untuk mencuci senjata Jepang dan mengurus tawanan perang. Namun, ternyata mereka ingin mengembalikan kekuasaan Belanda yang ada di Sulawesi. Ketika melihat pasukan sekutu yang semakin merajalela, para pemuda Makassar, terutama yang tergabung dalam Pusat Pemuda Nasional Indonesia atau TNI, merasa geram. Sehingga pada 27 Oktober 1945, mereka mulai melakukan serangan dan merebut lokasi-lokasi strategis yang ingin dikuasai pasukan sekutu. Pada awal Desember 1995, satu kompi pasukan KNRI yang baru datang dari Morotai mendarat di Makassar.
Mereka bergabung dengan pemuda dan pelajar RI untuk melakukan perlawanan kepada Belanda pada tanggal 5 sampai dengan 9 Desember 1945. Namun, usaha ini telah digagalkan oleh para pasukan sekutu. Meskipun demikian, berbagai perlawanan tetap berlangsung di masa hingga pihak Belanda menurunkan pasukan khusus di bawah pimpinan Kapten Westerling strategi. Westerling sangat mengerikan dan memakan banyak korban jiwa yang sebagai korbannya adalah warga sipil yang sampai saat ini ada beberapa versi mengenai jumlah korban Westerling, tepatnya di Sulawesi Selatan. Menurut laporan dari Kamar Muzaffar, ada 40.000 korban jiwa akibat pembantaian yang dilakukan oleh Westerling. Meskipun angka ini seringkali dianggap besar, Westerling dalam buku yang dia tulis mengaku hanya membunuh 600 orang saja. Sementara versi pemerintah Belanda pada tahun 1969 menyebut sekitar 3.000 jiwa. Karena banyak sekali korban jiwa yang diakibatkan oleh kekejaman yang dilakukan oleh Westerling, maka pada tahun 2012 para korban membawa kasusnya ke pengadilan sipil Den Haag untuk menuntut keadilan selama menunggu sekitar 8 tahun lamanya. Yang pada akhirnya para korban keluarga Westerling memenangkan kasus ini dan pemerintah Belanda diwajibkan membayar kompensasi, di mana mereka meminta maaf kepada para korban. Baik, terima kasih kepada Nikita. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai ketemu lagi di Lipas Liputan Panas.